Oke, hari ini kita akan masuk bab 1 pola dan jujukan. Oke, dalam bab 1 ini kita akan belajar pola. Pola ini terdiri daripada 3 bahagian yang kita akan belajar, yaitu 1 pelbagai set nomor dan melibatkan nomor genap dan juga nomor ganjil. Seterusnya kita akan belajar tentang segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini lain cara dia daripada semua ini juga. Dengan nomor 3 ini nomor Fibonacci. Dia punya cara pun lain juga, jadi nanti kita akan tengok. Terusnya jujukan ini berkaitan dengan pola. Jadi pola dan jujukan ini dia akan menghasilkan pola suatu jujukan dan juga sebutan bagi suatu jujukan. Jadi untuk bagian pola suatu jujukan ini kita akan lihat dari segi nomor, ungkapan algebra dan juga perkataan. Oke. Kita masuk kepada pola. Oke, pola ini ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nomor ataupun objek. Jadi pola ini dalam nomor ada, objek ada. Contoh objek macam bentuk, warna, begitu. Mari kita tengok contoh 1 yang Kalau kamu lihat di sini, dari titik yang pertama sampai titik yang ketiga, sini mula-mula 2 titik saja, lepas tu sini 4 titik. Maksudnya dia tambah 2 titik pada nomor sebelumnya untuk membentuk corak yang baru. Yang ketiga nih, dia tambah 2 titik pada nomor yang pada corak yang nomor 2 ini untuk membentuk corak yang baru, yaitu 6 titik begitu. Oke, jadi dia punya pola adalah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya, sebab di sini memula dia 2, lepas tu dia tambah 2 titik, dia akan dapat 4 titik. Lepas tu di sini ditambah 2 titik, dia akan dapat 6 titik. Lepas tu untuk membentuk corak yang baru yang kosong sini, dia tambah 2 titik untuk menjadikan dia 8 titik begitu. Okay, next B. Mula-mula dia 1 je segitiga. Lepas tu corak yang kedua dia tambah 1 segitiga pada corak yang pertama ni supaya jadi 2 segitiga begini. Oke, lepas tu yang corak yang ketiga dia tambah 1 segitiga pada corak nomor 2 untuk menjadikan dia 3 segitiga. Jadi dia punya pola adalah menambah 1 segitiga kepada corak sebelumnya. Paham? Oke, terusnya kita akan pergi contoh 2. First thing, kalau melibatkan pola ni, dia akan ada jujukan nomor macam begini. Jujukan nomor tu adalah senarai nomor macam ni lah, -10, -4, 2, 8 begitu. Ada susunan dia. Oke, untuk pola nomor ni, first thing yang saya mau kamu kuasai adalah operasi tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Oke, saya mau kamu mahir dalam ni operasi, sebab ni operasi melibatkan ni tambah, tolak, darab, bahagi. Oke, seterusnya saya mau kamu tahu, adakah susunan nomor ni menaik atau menurun. Maksud saya menaik nih di sini ialah dia punya susunan nomor dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil. Sebab untuk menentukan pola dia kan kita mesti tahu sama ada dia tolak atau dia tambah ataupun dia bagi atau dia darab. Jadi bila dia menaikkan dia punya nomor dari kecil ke besar, antara pola yang dia pakai itu sama ada tambah atau darab. Jadi memudahkan kamu coba 2 operasi ini aja untuk kamu tahu dia punya pola. Manakala kalau menurun dia punya operasi adalah tolak atau bahagi begitu. Mungkin kamu kurang paham apa yang saya cakap nih kan. Jadi kita coba buat soalan E sampai F lah nih. Kita buat nih. Oke, kita tengok contoh 2. Oke, yang E. Kalau kamu tengok di sini dia punya susunan nomor nih menaik kan menurun.
Dia dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil. Oke, jadi negatif 10. Terus sini positif. Jadi dia adalah menaik. Bila dia menaik, susunan nomor dia menaik, antara pola yang digunakan adalah tambah ataupun darab. Oke, untuk mau tahu kita mesti coba nih salah satu. Kalau bukan salah satu pun dua-dua. Oke. First kita coba tambah. Negatif 10 tambah apa? Dapat negatif 4. Jawaban dia tambah 6 kan? Tambah 6. Oke, kita coba lagi di sebelah dia. Negatif 4 nih. Kalau kita tambah 6, sebab kita sudah tahu sini mula-mula dia tambah 6. Lepas itu yang seterusnya pun dia mesti tambah 6 sebab pola nih sentiasa sama. Oke. Bila negatif 4 tambah 6, dia dapat 2 kah? Ya, dia dapat 2. Jadi secara tidak langsung pola dia adalah menambah 6 pada nomor sebelumnya. Sebab kita tambah nomor sebelum untuk dapat nomor yang baru. Oke? Terusnya B. 17, 7, negatif 3, negatif 13. Dia punya susunan nomor adalah menurun. Sebab dia dari positif ke negatif. Jadi dia menurun. Jadi apabila dia menurun, pola yang digunakan adalah sama ada tolak ataupun bahagi. Oke, mari kita coba. Kita coba tolak dulu. 17 tolak berapa dapat 7? 17 tolak berapa dapat 7? 17 tolak 10 dapat 7 kan? Oke. Seterusnya 7 tolak 10 dapat negatif 3 kah? Iya. Sebab 7 tolak 10 dia akan negatif 3. Oke. Jadi bila pola dia sama, kita terus buat jawaban dia pola menolak 10 pada nomor sebelumnya. Oke. Seterusnya C. Susunan nomor nih dia menaik kah? Dia menurun? Dia menaikkan. Sebab 2, 6, 18 terus 54. Jadi dia menaik. Dia semakin membesar. Dia punya nomor semakin besar. Menaik. Jadi bila menaik, pola yang digunakan sama ada tambah atau darab. Oke, kita coba tambah dulu. Kalau 2 tambah berapa? Dapat 6. 2 tambah 4. Kan? Oke. Bila kita sudah tahu dia punya pola tambah 4, kita coba di sebelah dia. 6 nih. 6 kalau tambah 4, dia dapat 18 kah? Tidak. 6 tambah 4, dia dapat 10. Jadi, pola ini salah untuk membentuk susunan nomor ini. Susunan nomor yang 26, 18, 54 ini. Jadi, pada dulu kita coba darab. Oke. 2 darab berapa dapat 6? 2 darab dengan 3. Dapat 6. Oke, kita coba lagi. Adakah 6 darab 3 ini? 6 darab dengan pola dia akan dapat 18. Ya, dia dapat 18. 6 darab 3 dapat 18. Jadi, secara tidak langsung pola dia adalah mendarab 3 pada nomor sebelumnya.
Jadi kalau kamu kasih darab 18 darab 3 pun kamu akan dapat 54. Lepas itu kamu boleh buat juga dia punya susunan nomor dengan mendarabkan 54 nih dengan 3. And then kita akan dapatlah dia punya susunan nomor. Oke. Seterusnya D. 81, 27, 93. Jadi sudah terang maksud dia menurunkan. Oke, bila dia menurun, bila dia menurun, dia punya pola untuk yang digunakan adalah tolak ataupun bahagi. Oke, kita coba tolak. Bila tolak kan sudah terang dia salah, sebab kan 81 sama 27 ini dia punya beza besar. 9 sama 3 ini beza dia kecil. Jadi sudah tentulah dia bahagi. Oke, mari kita coba bahagi. Tuh, betul kan tidak? Oke, 81 bagi berapa dapat 27? 81 bahagi dengan 3 akan dapat 27. Oke, kita sudah tahu dia punya pola mula-mula. Lepas itu kita coba lagi. 27 bahagi dengan 3 nih, adakah dia dapat 9? Ya, dia dapat 9. Jadi secara tidak langsung pola dia adalah membahagi 3 pada nomor sebelumnya. Oke, kita pergi pada F, I. Oke, yang ini kamu tahukah macam mana mau tahu mana besar mana kecil kalau pecahan? Dia dalam bentuk pecahan kan? Mungkin ada yang kamu tidak tahu macam mana mau tahu besarkah tidak nomor dia nih. Oke, first, kalau kamu tidak tahu ini besar daripada 1 ataupun kecil daripada 1, buat begini. 2 bagi dengan 3. Lepas tu bagi macam biasa. Tolak dapat 1. Lepas tu sama dengan ini adalah improper sebenarnya, improper fraction. Saya yakin kamu ada belajar tingkatan 1. Jadi ini maksud yang ini adalah proper. Kita kasih pecah tuh pecahan. Sebab ini dia besar di atas kan, kita kasih pecah tuh pecahan dan jadi kecil di atas. Oke. Jadi kalau kita kasih bandingkan 1 dengan yang ini lagi besar daripada 1. Jadi 1 ini lepas tuh dia punya susunan nomor semakin membesar lah kan. Sebab 1 ini kecil daripada 3/2. Oke, jadi dia punya susunan nomor menaik. Bila menaik, dia punya pola adalah sama ada dia tambah ataupun darab. Oke, kita coba tambah dulu. 1 tambah berapa dapat 3/2. Mungkin kamu ada yang kamu tidak tahu macam mana mau terus cari dia punya pola. Macam sebelum ini kan kita tahu main darab-darab, main tambah-tambah aja nomor sob basic saja, tapi ini melibatkan pecahan jadi susah sedikit mau bayang. Jadi kita kasih assume ini tanda tanya ini sebagai X lah. Oke. 1 tambah berapa dapat 3/2. Oke. Untuk dapat nilai X nih kita kasih pindah tuh 1 pergi sebelah. Jadi 3/2 tolak 1 akan dapat 1/2. Jadi maksudnya tambah 2 lah kan, dia punya pola dia tambah 2. Menambah 2 1/2 menambah 1/2. sorry. Lepas itu coba kamu tengok ini sudah kita tahu kan. Oke, I. Kamu tengok di sini 1, 2. Jadi maksudnya ini susunan nomor adalah menaik. Jadi bila menaik, pola yang digunakan adalah tambah ataupun darab. Kita coba tambah. 1 tambah
berapa, dia akan dapat 3/2. Berapa? Kalau kamu mau cari, kasih pindah jatuh 3/2 tuh, kasih pindah jatuh 1 pergi sebelah, jadi tolak. Jadi dia akan dapat 1/2. Oke, jadi kita coba ini kan dia punya pola kan. Coba kita buat dia punya proses, adakah betul begini. 1 tambah 1/2 sama dengan 3/2. Lepas itu 3/2 tambah 1/2 dapat 2 kan? Ataupun kamu tidak paham begini, 4/2 2 lah kan. Jadi dia ikut, memulai dia dapat 1, lepas itu 3/2, lepas itu 2. Jadi pola dia semua sama. Maksudnya pola menambah 1/2 pada nomor sebelum dia. Oke, terusnya kita pergi F. Oke, F yang ini melibatkan perpuluhan. Kamu tahu juga kan kalau negatif kan, semakin besar nomornya semakin kecil tuh nomor, semakin kecil nilainya. Jadi di sini negatif 2.3 dengan negatif 2.6 ini mana lagi besar? Negatif 2.3 lah, sebab negatif 2.6 ini kan dia lagi besar, tapi dia negatif, jadi dia punya nilai paling kecil. Jadi ini lagi besar dari ini, jadi turun, maksud dia menurun. Jadi bila menurun, kita akan dia punya pola akan kemungkinan tolak ataupun bahagia. Oke, kita coba tolak. Negatif 2.3 tolak berapa? Tolak berapa? Dapat negatif 2.6. Pola nih kan, kita mau cari pola untuk dapat nih susunan nomor nih. Negatif 2.3, negatif 2.6, negatif 2.9, negatif 3.2. Oke, negatif 2.3 tolak berapa? Dapat negatif 2.6. Oke, kita main pindah-pindah supaya kita dapat nilai X. Negatif 2.3 tambah 2.6, X pindah sebelah akan jadi tambah, dan negatif 2.6 pindah sebelah jadi tambah. Jadi X sama dengan 0.3. Jadi bila kita sudah tahu dia punya pola ada 0.3, kita coba. Negatif 2.3 tambah 0.3 dapat negatif 2.6. Terus kita coba lagi. Negatif 2.6 tambah 0.3, bukan tambah, tolak. Tolak dengan 0.3 dapat negatif 2.9. Jadi pola dia menolak 0.3 dari nomor sebelumnya. Paham? Kalau ada yang kamu tidak paham, kamu tanya aja saya. Sebelum tuh saya mau kasih tahu kamu pola nih, kan ada nih ini susunan nomor kan, ini semua nih. Kita ada pola kita adalah menolak 0.3. Pola yang ini nanti menolak 0.3 ini adalah untuk membentuk susunan nomor ini. Sebab negatif 2.3 tolak dengan 0.3 akan dapat Nina,
dan negatif 2/6 akan dapat tolak dengan 0,3 akan dapat Nina, dan negatif 2/9 bila kita tolak dengan 0,3 kita akan dapat Nina. Lepas itu dan seterusnya. Boleh buat banyak lagi susunan nomor berdasarkan pola yang kita dapat ini. Oke. Seterusnya kita pergi ke segitiga Pascal. Oke. Untuk segitiga Pascal, saya mau kamu highlight nih benda. First, segitiga Pascal di atas bermula dengan nomor 1. Maksudnya di sini yang Nina. Oke? Lepas itu yang kedua. Baris kedua ialah 1, 1. Oke, yang ini yang Nina. Paham? Oke, yang seterusnya. Semua baris segitiga Pascal akan bermula dan diakhiri dengan nomor 1. Dia akan bermula dan diakhiri dengan nomor 1. Maksud dia akan mula di sini nomor 1, terus dan berakhir dengan nomor 1. Bermula nomor 1, berakhir nomor 1. Bermula nomor 1, berakhir nomor 1. Oke. Next, nomor lain diperoleh dengan menjumlahkan 2 nomor pada baris seterusnya. Maksud dia yang Nina tambah. Dari mana nih 2 datang? Daripada 1 tambah 1. Bila 1 tambah 1 kita akan dapat 2. Kan? Oke, jadi 1 tambah 2 kita akan dapat 3. Terus ini pun 2 tambah 1 akan dapat 3. Next, 1 tambah 3 akan dapat 4. 3 tambah 1 akan dapat 4. Dan 3 tambah 3 akan dapat 6. Dan seterusnya. Kotak yang paling bawah ini memang 1, sebab dia bilang tadi dia akan bermula dengan 1 dan diakhiri dengan nomor 1. Oke. Untuk menentukan kotak yang kosong lagi tuh 1 tambah 4 5. 4 tambah 1 5. 4 tambah 6 10. 6 tambah 4 10. Begitu. Oke. Oke, seterusnya kita masuk pada nomor Fibonacci. Oke, nomor Fibonacci ini merupakan corak nomor yang berurutan. Oke, contohnya nih ada nih urutan nomor yang di sini yang warna merah nih. Oke. Nomor Fibonacci ini begini. Yang 2 nih jangan kacau. Sebab kita akan membentuk susunan nomor menggunakan 2 nomor sebelumnya. Jadi yang 2 nih kita jangan kacau, yang warna purple yang saya bulat nih. Lepas itu 1 nih, macam mana kita dapat? Kita dapat dari hasil tambah 0 tambah 1. Ini hasil dari tambah dari 2 sebutan yang sebelumnya. Oke, 2 nih. Macam mana dia boleh dapat 2? Dia dapat 2 dari hasil tambah 2 sebutan sebelumnya. Jadi 2 sebutan sebelumnya apa? 2 sebutan sebelumnya adalah 1 dan 1. Jadi 1 tambah 1. Dapatlah 2. Oke, yang 3 nih. Macam mana dia boleh dapat 3? Sebab hasil tambah 2 sebutan yang sebelumnya adalah 1 dan juga 2, yaitu menghasilkan 1 tambah 2 jadi 3. Itulah dia jadi 3. Oke, seterusnya 5 nih. Macam mana dia boleh jadi 5?
hasil tambah dua sebutan sebelumnya. Dua sebutan sebelumnya apa? 2 dan 3. Jadi dia terhasil dari hasil tambah 2 dan 3. Jadi dapat 5 lah. Oke, bagaimana pula dengan 8? Macam mana dia boleh terjadi dalam sebutan ini? Jadi hasil tambah 2 sebutan sebelumnya yaitu 3 tambah 5 dapat 8. Jadi inilah dia punya nomor Fibonacci, corak nomor yang berurutan, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Dan kita boleh buat juga yang seterusnya dengan membuat kaidah yang sama, yaitu kita tambah 2 sebutan 2 nomor yang sebelumnya. Maksudnya, coba contoh. Apa nomor selepas 8? Apa nomor di sini? Hasil tambah 2 nomor sebelumnya 5 tambah 8. Jadi sini adalah 13. Begitu. Oke? Dan seterusnya pun begitu juga dia punya cara, yaitu menambah 2 nomor sebelumnya supaya kita dapat satu susunan nomor yang panjang begitu. Oke, kita tengok contoh 5. Oke, tadi saya bilang nomor Fibonacci ini adalah hasil tambah 2 nomor sebelumnya. Jadi 2 yang ini dengan yang ini kita tidak kacau sebab dia belum lagi jadi 2 nomor sebelum. Oke, 1 nih. Macam mana dia boleh jadi 1? Sebab 0 tambah 1. Apa nomor di sebelah dia? Nomor di sebelah dia apa? Mestilah hasil tambah 1 dengan 1. Jadi 2. Yang seterusnya apa nomor dia? Hasil tambah 1 dan 2. Dia akan dapat 3. Begitu juga next dia. Kalau yang kita isi semua lah. Ini hasil tambah di sebelah dia Nina dengan ini. 2 tambah 3, 5. Begitu. Kemudian kalau di sini apa nomor di kotak sini? 2 sebutan sebelum dia adalah 8 dan juga 13. Jadi 8 tambah 13 akan dapat 21. Jadi itulah jawaban dah. Boleh juga buat seterusnya. Begitu juga dan seterusnya lah. Mau tambah 2 nomor di depan dia, mau tambah 2 nomor di sebelumnya untuk dapat jawaban dia dalam kotak. Oke, kita tengok pada B. Nomor di depan dia yang 2 nomor tu adalah 1 dan juga 3. Jadi di sini apa dia punya nomor? Hasil tambah 2 nomor sebelumnya. Maksudnya 2 nomor di sebelah dia adalah 1 dan juga 3. Jadi 1 tambah 3, 4. Oke, next. Dalam kotak dia, nomor sebelum dia apa? 2 nomor sebelum dia. Mestilah 3 dan juga 4. Jadi 3 tambah 4, 7. Jadi jawaban dia 7. Begitu. Oke? Paham sudah kan? Kalau kamu tidak paham, kamu tanya aja saya. Oke, kita tengok nih contoh ini nomor 4. Oke, dia bagikan nomor 1 terus tempat kosong. Oke, kalau case begini kan, kita tengok dia punya yang mula-mula sini. Mesti ada kosong. Kalau tidak dia tulis kosong di sini, tambah aja kosong begini supaya kamu senang mau buat. Oke. Ini sudah ada 2 kan? 2 nomor sebelum. Jadi 0 tambah 1 dapat 1. Oke. Terus dapat 2. Gimana dapat 2? 1 tambah 1. Sebab di sebelah dia adalah 1 dan 1. Oke. Next apa? Apa dia punya nomor? 1 tambah 2. Jadi 3. Oke, next. 2 tambah 3 dan jadi 5.
Nah, gitu. Lepas itu 3 tambah 5, 8. Begitu. Terus tuh 5 tambah 8 dapat 13. Begitu. Begitulah cara dia. Oke? Masuk pada jujukan. Oke, jujukan ini ialah satu set nomor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Jadi maksudnya di jujukan ini dia ada kaitan dengan pola yang kita baru aja belajar tadi. Oke, next. Contoh 6. Kita mau tunjukkan yang pola ini merupakan suatu jujukan. Oke. First kita mau tunjukkan adakah urutan nomor yang ini nih, E dengan B ini suatu jujukan atau bukan. Begini, apa yang saya ajar kamu pada pola tadi tuh, kita kasih cari udah punya pola. Macam mana mencari pola dia? Coba lihat, negatif 10, negatif 6, negatif 2, 26. Dia menaikkan. Bila dia menaik, jadi pola dia adalah tambah ataupun darab. Jadi kita coba tambah. Tambah negatif 10 tambah berapa dapat negatif 6? Tambah 4 kan? Terus bila kita coba lagi letak tuh pola di sebelah dia nomor yang berikutnya, kita dapat jawaban yang sama macam di urutan nomor ini. Jadi bila semua pola tuh sama nih, maksud dia adalah jujukan. Urutan nomor nih jujukan. Jujukan nih terbentuk daripada pola yang seragam. Oke? Next, B. Kita tengok. 4, 5, negatif 7, 4, 5, negatif 7, 10, negatif 4. Cara mau kasih tentu pola pun sudah susah, sebab mula-mula dia menaik, lepas tu tiba-tiba dia menurun, lepas tu tiba-tiba dia naik, dia turun lagi balik. Jadi tengok sini, kita tambah 1, terus tiba-tiba tolak 12, tiba-tiba tambah 17, tiba-tiba tolak 24. Maksudnya ni pola ni tidak sama, semua berbeza. Jadi yang urutan nomor ni dia bukan jujukan. Gitu, sebab jujukan dia akan terhasil apabila pola yang seragam terhasil dalam urutan nomor itu. Oke, seterusnya kita akan masuk pada pola dan jujukan. Pola dan jujukan ini akan menggunakan nomor, perkataan, dan juga ungkapan algebra. Kita akan coba buat yang contoh 9. Nampak ya kan? Jujukan nomor yang contoh 9 bagi adalah 1, 9, 17, 25, 33. Jadi first kita mau cari dia punya pola. Kita cari pola. First thing kita cari pola. Jangan cari pola dia. Kita lihat jujukan nomor ini menaik atau menurun? Menaik. Jadi kalau menaik kita guna tambah atau darab. Seterusnya dari 1 nih tambah berapa? Dapat 9. Tambah 8. Tambah 8 kan? Kita coba lagi kita coba lagi pada 9. Apabila 9 kena tambah dengan 8, adakah dia jadi 17? Ya, 9 tambah 8 jadi 17. Jadi pola dia sama. Maka pola dia adalah tambah 8. Bila kita sudah tahu dia punya pola, kalau dia minta pola dan jujukan dalam bentuk nomor,
kita tulis terus begini. Pola ialah tambah 8. Tulis terus nomor dalam bentuk nomor dia punya pola. Oke, seterusnya perkataan. Kita sudah tahu dia punya pola adalah tambah 8, jadi kita hanya perlu jawab guna perkataan, yaitu menambah 8 pada nomor sebelumnya. Oke, paham kan? Oke, next kita akan buat ungkapan algebra. Oke, first, dalam ungkapan algebra nih, first thing kamu perlu libatkan jujukan dia. Jujukan, yaitu jujukan itu maksudnya yang Nina, yang nomor semua tuh. Jadi coba kita tulis balik lah. 1, 9, 17, 25, 33. Oke. Second, kita masih tahu dia punya pola. Pola dia tadi kamu sudah tahu adalah tambah 8. Oke. Untuk bagian ungkapan algebra nih, first thing kamu tulis semua jujukan dalam keadaan menegak. Begini. 1, 9, 17, 25, 33. 33. Terus tulis sama dengan. Oke. Seterusnya akan ada 3 kotak. Kejap ah. Akan ada 3 kotak. 1, 2, 3. Oke. Kotak yang pertama, sekejap ya, salah. Padam. Oke. Kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga. Oke, apa yang kita perlu letak pada kotak pertama, kedua, dan juga ketiga? Yang pertama, kotak yang pertama, letak dia punya jujukan yang pertama. Maksud jujukan pertama ini nomor pertama dalam susunan nomor. Jadi kita tengok dia punya jujukan 1, 9, 17, 25, 33. Jadi yang pertama apa? Nomor yang pertama apa? 1. Jadi tulis semua 1. Begitu. Oke, yang kedua. Kotak yang kedua kita letak dia punya pola. Kita sudah tahu kan pola dia berapa? Pola dia adalah tambah 8. Jadi tulis tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Oke, next. Yang ketiga. Yang ketiga nih dia mestilah darab. Jadi kita letak kurungan. Oke. Kalau kita lihat 1 tambah berapa dapat 1? 1 tambah 0. Kan? Jadi macamnya kita mau kasih jadi yang di sini nih 0. Mestilah 8 darab 0. 8 darab 0, 0 kan? 8 darab 0 dapat 0. Lepas itu bila 8 darab 0, 0, jawaban dia adalah tinggal 1. Jadi jawaban dia sama dengan di sebelah kan? Jadi begitulah. Yang kedua, yang 9 nih. 1 tambah berapa dapat 9? 1 tambah 8 kan?
Jadi macam mana kita menjadikan bahagian sini dapat 8? Mestilah 8 darab 1 sama dengan 8. Jadi kita letak 1 di sini. Paham? Sekejap, kita pandang untuk kurungan. Baik, sekejap. Tidak dapat apa? Oke. Next, yang 17. 1 tambah berapa? Dapat 17. 1 tambah 1 mestilah 1 tambah 16 kan? Macam mana boleh dapat 16? Ini 16 macam mana kita mau dapat? Mestilah dari 8 darab 2. Jadi sini adalah 2. Jadi kalau kamu tengok di sini, dia punya urutan adalah 0, 1, 2. Begitu kan? Jadi seterusnya adalah mestilah 3, 4. Sebab dia seragam. Jadi bila sudah lengkapkan semua, kamu perlu kasih ringkas dia. Kejapnya begini. 1 yang Nina ini 1 ini samakan, jadi kita tulis balik saja 1. Sama juga dengan yang kotak kedua nih, sama aja kita tulis balik. Dan yang kotak ketiga nih, dia punya nomor berbeza kan? Setiap baris sama berbeza kan dia punya nomor, jadi kita tulis n begini. Jadi ungkapan algebra adalah 1 tambah 8 n equal to 0, 1, 2, 3, 4. Oke? Begini. Coba kita lihat balik. Sama kan? Pola juga nomor tersebut tulis 1 tambah 8n dengan keadaan n 0, 1, 2, 3, 4. Ini mesti tulis nanti kamu tidak dapat marka. Oke, seterusnya kita masuk pada sebutan bagi suatu jujukan. Sebutan bagi suatu jujukan ini, dia punya simbol adalah Tn. Dan Tn ini merupakan sebutan ke n. Sebutan ke n. Maksudnya sini, kalaulah dia tulis T1, maksudnya sebutan ke 1, begitu. Ataupun sebutan yang pertama. Kalau T2, sebutan kedua. Oke. Kalau kamu masih bingung mana satu sebutan 1, mana satu sebutan kedua, mana satu sebutan ketiga, mari kita coba. Di sini dia dibagi jujukan nomor. Ini adalah jujukan nomor. Yang pertama sekali ini adalah sebutan yang pertama, T1. Yang kedua, 8 ini adalah sebutan kedua. Yang ketiga adalah sebutan ketiga. Dan yang keempat adalah sebutan keempat, dan seterusnya. Kalau ada lagi nomor di sini, contohnya macam 18, ini adalah sebutan kelima. Oke? Coba tengok dia punya contoh 10. Ini jujukan dia. Jujukan nomor. First thing kita perlu pola. Kita mencari pola dia. Macam mana cari pola dia? Kita lihat dia menaik kah dia menurun? Menaik. Jadi bila dia menaik antara 2, tambah atau darab. Terus bila kita coba tambah 8, 2 tambah 2 dapat 10, 2 tambah 8. Lepas tu di sebelah dia pun 2 tambah 8 dapat 18. Jadi pola yang dia guna adalah tambah 8. Jadi bila kita sudah tahu dia punya pola, kita boleh cari dia punya sebutan. Contohnya tengok langkah kedua nih. Dia suruh senaraikan semua sebutan sehingga sebutan kelima.
Sebutan kelima ini apa? Sebutan kelima ini adalah T5. Dalam dia punya soalan, dia hanya bagi soalan, dia hanya bagi sebutan pertama, sebutan kedua, dan juga sebutan ketiga. Macam mana mencari sebutan keempat dan sebutan kelima? Begitu kan? Jadi bila kita sudah dapat pola dia, kalau kita sudah dapat pola dia kan contohnya begini, 2, 10, 18. Sini kita sudah pola dia, kita tambah saja 8, kita akan dapat 26, dan ini adalah sebutan keempat. Sebutan kelima pula, ini kita tambah lagi dengan 8, kita akan dapat sebutan kelima dia, yaitu 34. Ini adalah sebutan kelima. Jadi jawabannya adalah begini. Terus yang sebutan kelima yang dia minta adalah 34. Jadi di sini yang perlu kita cari adalah pola. Langkah pertama pola, langkah kedua sebutan yang dia minta, yang diminta. Oke? Paham? Oke, coba kita tengok contoh 11 lah. Last. Rujukan nomor dia adalah 65, 60, 55, 50. Ini adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3, ini adalah T4. Tapi di sini dia tidak minta sebutan yang keberapa. Dia cuma bagi nomor pola. Dia bagi nomor pola. Lepas itu dia tanya, 40 nih sebutan keberapa? Sebutan keberapa? Ke berapa? Oke, untuk cari ini kan, first kita cari dia punya pola dulu. Pola dia di sini adalah dia menurun, jadi dia perlu guna tolak atau bahagi. Jadi bila kita coba tolak, dia punya pola sentiasa sama, jadi pola dia adalah dengan menolak 5. Menolak 5 daripada nomor sebelumnya. Lepas tu, bila kita sudah dapat pola dia, kita senaraikan rujukan nomor dengan menolak 5. Kan dia cuma bagi sampai sebutan keempat, sampai 50 saja dia bagi. Kita boleh buat lagi sebutan yang kelima dengan menggunakan pola yang kita sudah jumpa, yaitu tolak 5, dapat 45. Belum lagi dapat 40 kan, jadi kita tolak lagi 5, dapat 40. Jadi di sini kita sudah dapat nomor yang dia minta, yaitu 40. Kira berapa ini sebutan ke berapa? Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima, sebutan keenam. Jadi 40 itu adalah sebutan ke-6. Begitu. Oke? Paham? Kalau kamu tidak paham, kamu tanya aja balik saya. Kamu cakap jadi grup. Oke? Oke, kita coba soalan yang 5. Soalan 5 yang ini. Yang Nina. Ada tuh di buku teks kamu tengok aja. Oke. Jap ya. Nampak sah? Oke. Jap macam kabur pula. Oke. Oke, soalan 5. Dia bilang 4 sebutan pertama bagi sebuah jujukan ialah 9, X, negatif 5, negatif 2. Oke, hitung nilai X. Macam mana kita mau dapat nilai X? First,
Ini adalah rujukan nomor kan. First thing kita perlu cari pola. Jadi kalau kamu lihat susunan nomor ini, adakah dia menaik atau menurun? Dia dari positif pergi negatif. Jadi maksudnya dia menurun. Apabila menurun, pola yang digunakan adalah tolak ataupun bahagi. Tapi macam mana? Macam mana kita mencari dia punya pola? Walaupun kita tidak tahu apa nilai X dia, kita boleh guna nomor yang begini. Kan sini tolak atau bahagi, sini tolak atau bahagi, sini tolak atau bahagi. Tapi setiap pola ini nilai dia sama. Jadi kita boleh cari pola dia dari dua nomor bersebelahan yang ada nilai. Maksudnya ini dengan ini mesti bersebelahan. Sebab kalau kita mencari pola dari 9 dengan X, macam mana mau cari? Sebab yang X ini tidak nilai nomor. Jadi kita boleh cari dari negatif 5 dengan negatif 12. Negatif 5 ini tolak dengan apa? Dapat negatif 12. Negatif 5 mestilah tolak dengan 7. Dapat negatif 12. Jadi dia punya pola di sini adalah negatif 7. Kan saya bilang setiap pola adalah sama. Kita coba dari 9. 9 tolak 7 dapat 9 tolak 7 dapat 2. Contohlah, kita dapat X ini 2. X ini jadi 2. Dia punya pola adalah 9, 2, negatif 5, negatif 12. Jadi bila kita coba balik 2 ini tolak dengan pola, adakah dia dapat 5? Adakah 2 tolak 7 nih, tolak pola dia dapat 5? Ya, dia dapat 5. Jadi maksud dia, pola dia semua sama. Pola dia, pola yang digunakan tuh adalah sesuai untuk dapat nilai yang 9X negatif 5 dengan negatif 12. Jadi, kita dapat tahu dia punya nilai X adalah 2. Paham? Oke, kita teruskan kepada B. Nyatakan pola rujukan itu menggunakan nomor, perkataan, dan juga ungkapan algebra. Jadi saya bilang tadi kalau mau buat pola dan rujukan itu kita perlu tahu dia punya urutan dan juga urutan nomor. Urutan nomor itu adalah rujukan nomor dan juga pola. Pola dia adalah negatif 7. First, kalau nomor kita tulis balikan. Pola ialah negatif 7. Manakala kalau perkataan menolak 7 daripada nomor sebelumnya. Oke. Ungkapan algebra pula. Ungkapan algebra mesti tahu urutan dan juga pola. First thing apa? First thing urutannya kita tulis balik secara menegak, yaitu 9, 2, negatif 5, negatif 12. 9, 2, negatif 5, negatif 12. Dan sama dengan. Lepas itu saya bilang dia ada 3 kotak kan? 3 kotak. 1, 2, 3. Oke. Merah kotaknya begitu. Ini kotak 1.
Ini kotak 1, ini kotak 2, ini kotak 3. First thing, kotak pertama adalah tulis dia punya sebutan yang pertama, yaitu 9. Oke, kotak yang kedua apa? Terus dia punya pola. Pola dia tadi adalah negatif 7, tolak 7, tolak 7, tolak 7. Dan yang last nih mestilah dalam kurungan, dalam kurungan, dalam kurungan, dalam kurungan. Oke. 9 tolak berapa? Dapat 9. Jadi 9 tolak 0. Dia dapat 9. Macam mana menjadikan 7 nih? 7 darab apa? Dapat 0. Mestilah 7 darab dengan 0. Dapat 9. 7 darab 0 dapat 0. Lepas itu 9 tolak 0 dapat 9. Oke, next. 2. Macam mana kita boleh dapat 2? Mestilah 9 tolak dengan 7. Macam mana menjadikan 7? Macam mana mau jadikan dia 7? Ini 7 yang ini nih, macam mana menjadikan dia 7 supaya apabila dia tolak 9 tolak dengan 7, dia akan dapat nilai 2. Mestilah negatif 7 darab dengan 1. Negatif 7 darab dengan 1, dia akan dapat negatif 7 juga. Jadi bila negatif 7, 9 tolak dengan 7, dia akan dapat 2. Betul kan? Oke, next. Yang 5. 9 tolak berapa? Terus 9 tolak apa? Dapat negatif 5. Mestilah 9 tolak dengan 14 kan? Jadi macam mana menjadikan negatif 7 nih menjadi negatif 14 supaya dia boleh tolak 14 untuk dapat negatif 5. Mestilah negatif 7 darab dengan 2, dia akan dapat negatif 14. Lepas itu bila 9 tolak dengan 14, dia akan dapat negatif 5. Jadi di sini dalam kurungan dia adalah 2. Oke. Seterusnya kamu buat begitu sampai di bawah sini 3. Oke. Untuk buat ringkasannya, kalau semua sama, tulis balik. Sama juga dengan pola dia. Dan yang berbeza tuh kita tulis N. Terus dia punya jawaban, maka tidak nampak. Maka pola jujukan ialah 9 tolak 7N dengan N 0, 1, 2, 3. Begitu. Oke?